Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat selalu. Tahukah Anda, di tahun 2026 ini ada 7 HP 2 jutaan yang spesifikasinya terlalu baik untuk harga mereka. Dari nomor 7 yang sudah menawarkan layar AMOLED hingga nomor 1 yang merupakan kombinasi sempurna antara performa, baterai monster, dan masa pakai panjang berkat update 6 tahun. Saya akan menghitung mundur semuanya. Setiap ponsel membawa kejutan yang akan membuat Anda bertanya, kok bisa segini harganya? Inilah daftar yang akan mendefinisikan ulang arti value for money. 1. Realme C85 Pro, baterai 7000 mAh, si tangguh ekstrim. Kalau lo sering kerja lapangan, hiking, atau cuma pengen HP yang nggak perlu dirawat dengan hati-hati, lihat nih, si Realme C85 Pro. HP ini kayak batu karang, susah banget dihancurin. Layarnya gede, 6,8 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz adaptif. Yang bikin gila adalah brightness puncaknya, hingga 4000 nit. Ini level paling gila di list, jelas banget bahkan di bawah sinar matahari langsung. Untuk performa, dia pakai Snapdragon 685, skor Antutu V11-nya sekitar 350.000 poin. Ini bukan untuk gaming berat, tapi buat sehari-hari dan multimedia sangat lancar. RAM dan storage-nya bisa sampai 8 GB plus 24 GB virtual plus 256 GB dengan slot hybrid microSD. Jadi lega buat nyimpen banyak file. Kameranya mengandalkan single kamera 50 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan. Hasilnya bagus untuk dokumentasi, walau rekaman video maksimal 1080p 30 fps. Baterainya adalah legenda, 7000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt dan reverse charging 10 watt. Kombo kapasitas besar dan charging cepat itu langka. Fitur ketahanan adalah intinya, sertifikasi IP66, IP68, dan IP69, serta MIL STD810H. Ini level ketahanan air, debu, dan tekanan air paling tinggi yang bisa lo dapat di HP manapun, apalagi di harga segini. Ada NFC, fingerprint samping, dan Realme UI 6.0, Android 15, dengan jaminan update 2 tahun OS. Kesimpulan gue, Realme C85 Pro ini adalah tank yang nyaman dipandang. Cocok banget buat pekerja lapangan, konstruksi, delivery, traveler petualang, atau siapapun yang prioritasnya adalah ketahanan fisik ekstrim dan baterai yang gak pernah habis. Dua. Xiaomi Redmi 15, all-rounder dengan segalanya. Xiaomi lagi-lagi berhasil bikin HP yang nggak bisa diabaikan. Redmi 15 ini kayak kotak peralatan serbaguna. Hampir semua yang lu butuhin ada di sini. Layarnya besar, 6,9 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate tinggi 144 Hz. Brightness 850 nit juga cukup terang. Pengalaman gaming dan scroll medsos di layar sebesar dan sesmooth ini sangat memuaskan. Performanya pakai Snapdragon 685 juga, tapi di sini skor Antutunya lebih tinggi, sekitar 500.000 poin, berkat optimisasi HyperOS dan storage UFS 2.2 yang lebih cepat. Konfigurasi tertingginya 8 GB plus 16 GB virtual plus 256 GB dengan slot hybrid microSD. Jadi lega buat nyimpen banyak file. Kamera utama 50 megapiksel dan depan 8 megapiksel. Rekaman video maksimal 1080p 30 fps. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Baterainya juga besar banget, 7000 mAh, didukung fast charging 33 watt. Kapasitas dan kecepatan yang sangat seimbang. Fitur tambahannya super lengkap. IP64, NFC, ear blaster untuk remote AC atau TV, stereo speaker Dolby Atmos yang berkualitas, dan fingerprint samping. Softwarenya HyperOS 2 yang ringan dan fitur kaya. Kesimpulan gue, Xiaomi Redmi 15 ini adalah Mr. Everything di harga 2 jutaan. Lo dapat layar besar 144 Hz, baterai monster, dan yang paling penting, fitur lengkap banget.
Nomor 3. Itel Super 26 Ultra, kejutan layar lengkung 1,5K. Ini dia si pembawa kejutan. Itel Super 26 Ultra bawa desain dan layar yang bikin lo lupa kalau ini HP 2 jutaan. Feel-nya premium banget. Layarnya adalah bintang utamanya. AMOLED 1,5K lengkung dengan refresh rate 144Hz dan brightness puncak 4500 nit. Kualitasnya nendang banget. Warna tajam, kontras dalam, dan desain lengkungnya bikin grip terasa premium. Performanya didukung chipset T7300. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 700.000 poin, yang terbaik sejauh ini. Ini sudah bisa untuk gaming yang cukup berat. RAM plus storage-nya 8GB plus 8GB virtual plus 256GB. Kamera belakang 50MP yang bisa rekam 2K 30fps dan depan 32MP. Oke untuk fotografi harian. Baterai 6000 mAh dengan fast charging 18W dan fitur bypass charging. Bagus buat main game lama. Chargingnya agak standar, tapi kapasitasnya gede. Fitur lain, desainnya tipis banget, 6,8 mm, dan pakai Itel OS 15. Kesimpulan gue, Itel Super 26 Ultra adalah HP untuk kalian yang mata duitan tapi gaya doyan. Lo dapat layar AMOLED 1,5K lengkung yang biasanya ada di HP 5-6 jutaan, plus performa chipset T7300 yang kencang. Cocok buat anak muda yang peduli banget sama estetika, suka konsumsi konten, dan mau HP-nya kelihatan mahal. Nomor 4. Infinix Hot 60 Pro Plus, multimedia dan desain tipis ekstrim. Kalau Itel tadi punya layar lengkung, rivalnya Infinix Hot 60 Pro Plus nggak kalah keren. HP ini fokus pada paket multimedia premium dalam bodi yang ultra tipis. Layarnya juga AMOLED 1,5K lengkung 6,78 inci dengan 144Hz dan brightness 4500 nit. Kualitasnya top tier. Warna tajam, kontras dalam, dan desain lengkungnya bikin grip terasa premium. Performanya didukung chipset MediaTek Helio G200. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 615.000 poin, solid untuk gaming dan multitasking. Konfigurasinya 8GB plus 256GB UFS 2.2, sayangnya tanpa slot microSD. Kamera belakang 50MP plus sensor pendukung, bisa rekam video 1440p 30fps dan depan 13MP. Baterai 5160 mAh dengan fast charging 45W dan reverse charging. Untuk bodi setipis ini kapasitasnya sudah hebat. Fitur multimedia dan lainnya keren. IP65, fingerprint sensor in-display lebih premium. Stereo speaker JBL berkualitas, NFC, dan XOS 15.1. Kesimpulan gue, Infinix Hot 60 Pro Plus adalah entertainer panggung. Dengan layar AMOLED 1,5K lengkung, speaker JBL stereo, dan desain tipis yang elegan, HP ini perfect banget buat hobi nonton film, dengerin musik, dan pamer gaya. Cocok buat kalian yang mau HP tipis tapi speknya nggak tipis-tipis amat. Lima. Samsung Galaxy A16 4G, raja update dan kamera ultrawide. Masuk ke teritori Samsung, yang dijual di sini bukan cuma hardware, tapi jaminan masa depan. Galaxy A16 4G ini adalah investasi jangka panjang paling jelas di kelasnya. Layarnya 6,7 inci Super AMOLED Full HD+. Walaupun refresh rate-nya standar, mungkin 60 atau 90 Hz, kualitas warna dan kontras AMOLED Samsung nggak perlu diragukan lagi. Performanya pakai old reliable, MediaTek Helio G99. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 350.000 poin, cukup untuk sehari-hari. Konfigurasinya 8GB plus 128GB dengan slot hybrid. Kameranya punya keunggulan, triple kamera dengan lensa ultrawide 5MP. Ini jarang di harga segini, bisa buat jepret landscape atau grup yang luas. Utamanya 50MP, rekaman video maksimal 1080p 30fps. Baterai 5000 mAh dengan charging 25W, adapter dijual terpisah, khas Samsung. Fitur dan update adalah jualan utama, IP54, Samsung Knox Vault, NFC, dan yang paling wow,
janji update 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. HP ini bakal masih dapat update Android sampai tahun 2032. Itu gila. Kesimpulan gue, Samsung Galaxy A16 4G adalah pilihan untuk pemikir jangka panjang. Lo bayar untuk ekosistem yang terintegrasi, keamanan Knox, dan yang paling penting, update software selama 6 tahun. Cocok buat orang yang mau beli HP sekali buat dipakai bertahun-tahun, atau buat orang tua yang butuh HP sederhana, tapi selalu aman dan up-to-date. Samsung Galaxy M15 5G, pintu masuk 5G Samsung yang solid. Buat lo yang sudah mau masuk ke jaringan 5G, tapi tetap ingin brand Samsung yang terpercaya, Galaxy M15 5G ini adalah pintu masuk yang paling masuk akal. Layarnya 6,5 inci Super AMOLED Full HD+, dengan refresh rate 90Hz dan brightness 800 nit. Ukuran lebih kompak, kualitas tetap jempolan. Performanya ditopang MediaTek Dimensity 6100+, chipset 5G yang efisien. Skor Antutu V11-nya sekitar 380.000 poin, cukup untuk sehari-hari. Konfigurasinya 8GB plus 128GB, UFS 2.2 dengan slot hybrid. Kameranya juga triple kamera, 50MP utama plus 5MP ultrawide plus 2MP makro, lengkap untuk eksperimen fotografi pemula. Kemampuan rekam video mentok di 1080p 30fps. Baterai 6000 mAh dengan fast charging 25W, combo yang sangat baik. Fitur dan update, ada Samsung Knox Vault, NFC, jack 3,5mm, dan janji update yang sangat baik. 4 generasi OS plus 5 tahun keamanan, masih sangat lama. Kesimpulan gue, Samsung Galaxy M15 5G adalah paket 5G plus kepastian. Lo dapat jaringan masa depan, layar AMOLED 90Hz, kamera ultrawide, dan jaminan update panjang ala Samsung. Cocok buat pelajar atau profesional muda yang mau invest di HP 5G pertama yang nggak cuma sekedar 5G, tapi juga punya fondasi software yang kuat. Tecno Spark 40 Pro, power entertainer dengan charging cepat. Tecno Spark 40 Pro ini kayak saudara yang lebih pro dari Spark 40 sebelumnya. Dia bawa layar super terang dan charging super cepat dalam satu paket. Layarnya tajam, 6,78 inci AMOLED 1,5K dengan refresh rate 144Hz dan brightness hingga 4500 nit. Dilindungi Gorilla Glass 7i, benar-benar untuk pengalaman visual maksimal. Performanya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate. Skor Antutu V10-nya sekitar 430.000 poin. Cukup untuk menikmati konten di layar bagus itu dan gaming casual. Kamera belakang 50MP, rekam 1440p 30fps, dan depan 13MP. Baterai 5200 mAh dengan fast charging 45W dan reverse charging. Isi ulang daya sangat cepat. Fitur hiburan lengkap, IP64, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, dan HiOS berbasis Android 15. Komplit banget buat hiburan. Kesimpulan gue, Tecno Spark 40 Pro adalah paket hiburan cepat, layar AMOLED 1,5K 144Hz buat mata, speaker Dolby Atmos buat telinga, dan charging 45W buat ngisi segalanya dengan cepat. Cocok buat kalian yang hobi banget streaming konten, main game, dan gak suka nunggu lama buat ngecas. Gimana nih? Menurut kalian mana yang paling menarik? Atau ada pertanyaan lain? Langsung aja tumpahin di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat review HP lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay techy guys!